Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan kalau pagi yang indah ini kembali kami boleh ada di hadirat-Mu. Ini adalah kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Engkau sudah jaga pelihara kami sepanjang malam yang berjalan dengan tidak kurang suatu apa. Terlebih Engkau sudah berikan kami pertiduran yang nyenyak dan teristimewa kami boleh kembali Engkau bangunkan di pagi yang indah ini dengan keadaan roh, jiwa dan tubuh yang diberkati. Terima kasih Tuhan mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kembali kami akan meneruskan renungan kebenaran firman-Mu di pagi yang indah ini. Jadi permohonan kami, mari Roh Kudus menolong kami, biar kami dapat menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan yang akan kami dengarkan di pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi yang indah ini kita akan meneruskan renungan kita, masih tetap dalam judul yang sama. Nas pokok kita yang menjadi acuan dan dasar dari renungan ini, kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 42. Ya, kita akan membaca ayat 7 bagian A. Ya. Ayat 7 bagian A demikian bunyi firman Tuhan. Kalau dari ayat pertama ya di sini temanya yang diberikan oleh redaktur Alkitab, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Nah, ayat yang ke-7 bagian A demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Ya. Saya baca sekali lagi. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Puji Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, Kejadian pasal 42 ayat yang ke-7 atau satu pasal ini menceritakan tentang bagaimana kabar tentang kelimpahan yang terjadi di daerah Mesir ya. Sementara di daerah lain mengalami kelaparan yang luar biasa ya. Nah pada waktu kelaparan terjadi di sekitar kerajaan Mesir pada waktu itu, apa yang terjadi? Di Kanaan ternyata juga mengalami kelaparan ya, ditimpa dengan kelaparan. Nah, ternyata berita kelimpahan yang ada di Mesir itu terdengar sampai ke Kanaan ya. Sampai di kampung halaman kira-kira begitu ya. Di Kanaan. Sehingga Yakub dan keluarganya mendengarkan berita itu ya. Nah untuk mengatasi kelaparan atau kekeringan yang terjadi ya di sekitar kerajaan Mesir pada waktu itu, Yakub akhirnya memberitahukan anak-anaknya atau saudara-saudara Yusuf untuk pergi ke Mesir. Ngapain? Mereka pergi untuk membeli bahan makanan ya, sebagai akibat dari kekeringan atau kelaparan yang sedang melanda Mesir dan sekitarnya pada waktu itu. Kemudian dalam ayat yang ke-7 bagian A tadi setelah kita membacanya, di sini kita melihat pada waktu saudara-saudara Yusuf tiba di Mesir untuk membeli bahan makan ya, gandum, apa yang terjadi? Di sini dikatakan ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Saudaraku, kalau kita membaca di dalam pasal 41 ayat yang ke-51 ya. Pasal 41 ayat yang ke-51 kitab Kejadian ini dikatakan demikian. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali. Berarti dia tidak ingat sama sekali. Ya, perhatikan. Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada apa? Yang pertama, kesukaran yang dialami ya. Yang kedua, jangankan kesukaran, ayahnya dan saudara-saudaranya dia lupa sama sekali sebagai akibat kelaparan yang terjadi dan penderitaan yang dialami Yusuf.
Tetapi aneh, ya. Tetapi aneh. Pada waktu kelimpahan terjadi ini jadi setelah beberapa tahun, ya. Ketika kelimpahan terjadi di Mesir, ya, sementara kota-kota, negara-negara di sekitar kerajaan Mesir mengalami kekeringan yang luar biasa, kelaparan yang luar biasa, ya. Nah, waktu saudara-saudara Yusuf tidak tiba di Mesir, ini aneh bin ajaib, ya. Di situ di Kejadian pasal 41 ayat yang ke-51 diceritakan, ya, ketika Yusuf ada di Mesir, sebagai akibat dari penderitaan yang dialami, Tuhan membuat lupa sama sekali, ya, kepada penderitaan yang dialami. Kemudian kepada sanak keluarganya termasuk ayahnya, ya, dia lupa sama sekali, ya. Ternyata pada waktu itu dia memang Tuhan membuat dia lupa sama sekali karena keadaan itu, ya. Nah, di sana dia dihiburkan oleh Tuhan dengan 2 orang anak. Yang pertama waktu itu baru 2 anaknya, ya, namanya Manasya. Yang kedua namanya Efraim, ya. Manasya, ya, anak yang pertama saya baca lagi. Allah melupa. Yusuf memberi nama Manasya kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa. Di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, saudara, ya, ada banyak kesulitan. Tapi ingat, kalau kita konsentrasi dengan apa yang harus menjadi tugas kita, ya, apa yang menjadi sasaran masa depan kita, kita tidak melihat kesukaran-kesulitan yang terjadi, Allah membuat lupa, ya. Tuhan memberikan kemampuan kita menghadapi itu dengan hal-hal yang di luar dugaan kita. Apa yang terjadi, saudara? Dia membuat kita melupakan, tidak terkonsentrasi pada penderitaan, pada kesukaran kita hadapi. Yang kedua, anak yang kedua bernama Efraim. Efraim apa dia? Allah membuat aku mendapat. Apapun yang kita lakukan, dia mendapat anak yang kedua namanya Efraim. Apapun yang kita lakukan di masa kesulitan, kesukaran, ya, kalau kita fokus, apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan? Sebabnya firman Allah berkata, bekerjalah selagi hari siang. Selama ada kesempatan, masih hidup, masih sehat, lakukan pekerjaan Tuhan. Kita selalu ada upah. Anak yang kedua bernama Efraim, artinya apa yang kita kerjakan pasti ada upahnya. Apalagi upah di sorga. Amin, saudaraku. Tuhan membuat upah karena kita, apapun masalah kita harus konsentrasi. Yang kedua, dimanapun kita, apapun yang kita lakukan ada upahnya, ya. Bekerja dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberi upah. Kemudian yang ketujuh tadi, ketika ia melihat saudara-saudaranya, dia langsung mengenali. Tadinya dia lupa. Siapa yang membuat kita bisa mengenali seseorang yang mungkin sudah lama kita tidak kenal, tahu-tahu dia muncul. Ini adalah salah satu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita dalam hal-hal yang tidak kita sadari dan yang kita lupakan, tidak ingat lagi. Yusuf tidak pernah melupakan saudara-saudaranya, ya, karena dia terlalu konsen, dia lupa semua itu. Tapi ketika dia sukses, dia tidak lupa, dia kenali saudara-saudaranya. Saudara, kalau kita sukses dalam pelayanan, jangan lupa saudara-saudara kita. Siapa saudara-saudara kita? Entah salah satu keluarga kita, ya, entah orang yang perlu pertolongan kita, jangan kita lupa. Ada banyak orang ketika berhasil dalam pelayanan, dia lupa orang lain. Apalagi saudara terdekat. Mau itu jemaat, mau sesama hamba Tuhan, dia yang mengalami kekurangan, jangan lupa. Ketika mereka tampil, Yusuf segera mengenali. Saudara kasih luar biasa. Jadi jangan sampai kita melupakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita sukses, kita berhasil dalam apapun yang kita lakukan, apapun profesi kita. Kemudian ayat yang kita akan lihat ayat yang ke-10 di sini dikatakan, ketika dia melihat saudara-saudaranya, dia langsung teringat akan apa, saudara? Di dalam Kejadian 37 ayat 5 sampai 10, di sana diceritakan pada waktu Yusuf masih ada di rumah keluarga ayahnya, apa yang terjadi? Ya. Dia di sana, dia pernah bermimpi 2 kali. Pertama dia mimpi tentang apa?
Dia dan saudara-saudaranya ada di ladang sedang mengumpulkan berkas-berkas gandum. Ya, tetapi apa terjadi? Ketika berkas-berkas semuanya sudah selesai, diikat, berkas gandumnya Yusuf berdiri, semua berkas saudara-saudaranya berdiri juga. Tapi anehnya, berkas-berkas itu tunduk menyembah kepada berkasnya Yusuf. Itu mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua dia lihat apa? Dia lihat apa? Matahari, bulan, dan 11 bintang sembah sujud kepada siapa? Yusuf. Artinya apa? Ya, pada waktu 17 tahun sebelum dia ada di Mesir, 17 tahun yang lalu, dia ingat akan mimpinya. Saudara, Tuhan mengingatkan kita. Apa itu? Kalau kita berhasil itu cuma karena kemurahan Tuhan. Yusuf pernah menceritakan, nanti kalau aku sukses masa depanku, kalian aku akan jamin, aku akan berkati. Papa, mama, kira-kira begitu ya Yusuf dalam mimpinya itu. Aku akan memberkati, memelihara kehidupan kalian di masa-masa yang sukar. Ketika nanti saya berhasil. Dan ternyata Yusuf membuktikan. Saudaraku, seperti tadi saya katakan, jangan sampai kalau kita sudah berhasil, kita lupa, kita tidak ingat. Kalau kita berhasil cuma karena kemurahan Tuhan. Dan tanggung jawab kita adalah memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Haleluya. Kejadian pasal 42 menceritakan kemurahan Tuhan, kesuksesan yang dialami Yusuf. Dan dia tidak lupa orang-orang yang perlu dia berkati, perlu dia tolong. Dia pelihara saudara-saudaranya, dia pelihara ayahnya. Puji nama Tuhan. Renungan kita hari ini mengingatkan kita, biar kita tidak lupa kalau kita sudah berhasil. Amin, saudaraku, kita tetap menjadi berkat. Kita tidak lupa orang-orang yang harus menjadi tanggung jawab kita. Kita bagi berkat. Puji Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami terlalu yakin. Ketika kami serius, ketika kami sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka keberhasilan pasti terjadi. Dan ketika itu terjadi, Tuhan tetap ingatkan kami agar kami tidak lupa. Kami boleh menjadi berkat kepada siapapun, terlebih kepada keluarga terdekat kami. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu lagi besok pagi. Shalom.